ada bukti-bukti dengan dua alat bukti, ternyata sidik jari dan alat bukti yang lain memastikan bahwa dia adalah sebagai pelakunya. Nah, itu adalah sama dengan kasus dalam perubahan rumusan delik dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Apakah ada terjadi kerugian keuangan negara atau tidak? Kalau tidak terjadi, kalau itu hasil audit, melakukan audit investigasi menyimpulkan tak ada kerugian keuangan negara, dapat dipastikan tak ada tidak. Pasal 2 dan pasal 3. Kalau terjadi kerugian keuangan negara, apakah itu mesti tidak pidana? Belum tentu juga. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa kerugian negara terjadi mungkin karena maladministrasi atau alasan-alasan yang lain yang membuat dia adalah negara dirugikan atau terjadi kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu tadi ahli sebutkan mesti harus ada kerugian negara, tapi bukan hanya kerugian negara saja, harus juga ada memastikan bahwa kerugian negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum pada satu sisi atau perbuatan penyalahgunaan pada sisi yang lain. Nah, oleh mahkamah yang terkait dengan masalah ini, bagaimana cara membuktikan pada tahapan pra-peradilan? Cukup tadi katakan kerugian negara adalah produk audit yang dilakukan oleh BPK-RI dengan audit investigatif. Satu, dalam audit investigatif asalkan dia ketika terjadi kerugian negara dan penyidik meminta kepada auditor pada BPK-RI untuk memastikan dia karena perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, hasilnya dipastikan dia akan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui audit investigatif, itu disebabkan karena perbuatan dalam hukum pidana atau bukan perbuatan hukum pidana. Jadi kesimpulannya, kalau begitu cukup dengan audit investigasi yang dilakukan oleh BPK-RI akan menjawab itu ruginya karena apa, akan terjawab asalkan penyidik cerdas di dalam meminta kepada BPK-RI yang disebutkan di situ. Kalau terjadi kerugian keuangan negara itu disebabkan karena apakah karena perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau tidak. Tapi kalau penyidik tidak meminta, pastilah tidak akan terjawab. Ya. Kalau tidak terjawab, lantas bagaimana? Masih harus diperiksa lagi. Karena apa? Bisa jadi kerugian keuangan negara karena terjadinya maladministrasi saja, tapi bisa juga terjadi tidak pidana, masih belum pasti. Nah, oleh sebab itu penyidik yang cerdas akan bertanya juga untuk ditanyakan sebab-sebab terjadinya kerugian keuangan negara itu. Kalau itu sudah dijawab oleh namanya adalah lembaga negara yang ditugasi untuk melakukan audit atau melakukan audit terkait dengan investigasi laporan pertanggungjawaban kerugian, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, maka jawaban itu akan menjadi memastikan dia ada kerugian keuangan negara karena pidana atau tidak. Jadi sebagai terhadap keuangan negara hasil audit sebagaimana ahli sebutkan tadi itu tidak mungkin proses hukum itu berlanjut karena kerugian tak ada kerugian keuangan negara. Demikian. Terima kasih.